siang hari ini, ya saya berharap kita semua bisa konsentrasi karena ini jam yang sangat berbahaya. Habis makan biasanya ada penyakit kambuhan ya Bapak Ibu, karena semua darah ini lagi mengolah makanan, mencerna di perut, jadi di otak agak kurang, jadi ngantuk-ngantuk. Ya, kalau yang hadir suami istri, dan saya rindu sekali, ya memang suami istri hadir, bisa cubit pasangannya ya. Kalau dua-duanya ngantuk, ya dua-duanya saling cubit-cubitan. Ya. Baik, saya akan sampaikan satu topik yang sangat penting di dalam upaya kita sebagai orang tua untuk menghadapi zaman yang sedang masuk di dalam krisis, yang sebetulnya ya krisis zaman itu sudah berlangsung terus-menerus. Nah, hari-hari ini krisis itu menjadi krisis yang multidimensi, ya. Nah, itu salah satu pemicu terbesarnya dalam 2 tahun terakhir ini adalah pandemi COVID-19. Ini mengubah seluruh tatanan kehidupan, saudaraku. Dan ada banyak krisis-krisis yang ditimbulkan. Mulai dari krisis ekonomi, ya, krisis kesehatan tentunya, krisis-krisis hubungan, ya, di mana orang sangat terbatas untuk bertemu secara tatap muka, ya, krisis-krisis moral yang dipicu oleh ya digital teknologi yang makin masif, makin luar biasa saudaraku, kemampuannya, saudaraku. Ada banyak krisis muncul. Nah, Zoominar atau seminar ini, saudaraku, ya mengambil tema crisis and change, saudaraku. Itu dengan satu pemikiran, saudaraku, bahwa di dalam setiap krisis yang Allah izinkan, sesungguhnya terkandung satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengalami perubahan. Dan tentu sebagai orang percaya, krisis ini menjadi sebuah sarana untuk mengalami perubahan ke arah yang benar, ya, ke arah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam konteks pembicaraan kita siang hari ini adalah menyangkut bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi krisis multidimensi sekarang ini, lalu dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di situasi yang serba salah ini. Multikompleks permasalahannya. Bagaimana ya? Nah, di dalam pikiran saya, saudaraku, inti yang harus dimengerti oleh para orang tua adalah bagaimana menolong anak-anak kita menemukan kebenaran, bertemu dengan Kristus, bertemu dengan firman, sehingga itu menjadi satu starting point sebagai poin untuk start di dalam hidup dan apa saja yang terjadi di dalamnya, ya. Itu sebabnya saya menyampaikan satu topik. Saya berharap kita cukup sabar sampai selesai karena nanti akan ada Q&A, saudaraku, di mana ada kesempatan untuk bertanya jawab untuk mengembangkan materi ini menjadi sesuatu yang kita bisa simpulkan apa yang harus kita kerjakan sesudah kita mendengar ini, ya. Nanti saya dibantu, ya, ada kesaksian dari Pak Mula dengan anaknya Kay, ya. Saya berharap siap-siap, ya. Juga mungkin ada yang lain-lain, nanti mohon bersiap untuk itu. Jadi topiknya adalah menetapkan posisi anak-anak kita di dalam kekekalan.
Ya, kenapa? Karena posisi anak kita dalam kekekalan ini menjadi sebuah starting point, ya, satu landasan untuk menghadapi situasi zaman yang sebetulnya, saudara, sulit saya menggambarkannya, kecuali secara imajinasi itu akan sangat sulit, saudaraku. Ya, saya sebagai ayah, sekarang sebagai opa, saya melihat cucu-cucu saya sampaikan kepada anak-anak saya, anak-anakmu akan menghadapi satu situasi yang sangat sulit, penuh dengan cobaan, tantangan, dan sebagainya. Jadi, perlu dari sejak kanak-kanak, mereka itu telah dipastikan posisinya. Ya, nah, Bapak Ibu, apa sih artinya seorang anak bagi Bapak Ibu? Pernah nggak berpikir, apa sih artinya seorang anak bagi saudara? Ya, adakah yang mau memberi jawaban? Mungkin banyak ya, saudaraku. Tapi coba berpikir, apa sih artinya seorang anak bagi kita orang tua? Ya, kadang anak itu dalam tanda petik ya, sekadar untuk sebuah kebanggaan. Bapak Ibu kerja keras, punya income yang banyak, ya, kasih makan anaknya yang penuh gizi, ya, tolong anaknya jadi pandai, kalau perlu ada guru les, belajar ini, belajar itu, sekarang ini entah bagaimana caranya, dia akhirnya jadi anak pandai, mungkin perlu sekolah di luar negeri, tapi semua itu muaranya adalah kepentingan, kebanggaan orang tua. Itu sering terjadi begitu ya. Jadi akhirnya esensi pribadi anak bagi orang tua jadi hilang, nggak ngerti. Yang penting anak saya pandai, nanti dia toh akan menikah dan ya menikah dengan orang percaya dan sebagainya. Oke lah, itu kebanggaan saja. Atau tempat gantungan kita pada hari tua. Ya, sebetulnya ya dalam pergaulan saya dengan orang tua sih banyak sih orang tua nggak berpikir nanti hidupnya bergantung kepada anak ketika mereka tua. Kalau bisa enggak lah, ya. Tapi ada juga orang tua yang kemudian berpikir, saya lakukan apa saja. Nah, jangan lupa nanti kalau papa mama udah tua, nah gantian ya kamu rawatin papa mama. Nah, banyak orang tua kecewa ketika itu tidak terjadi. Anaknya setelah menikah beda pikiran dan perasaannya. Atau tempat berinvestasi untuk keuntungan kita. Barangkali ini apa, saudaraku ya, untuk sebuah manipulasi sebetulnya. Misalnya dulu, saudara ya, orang tua itu ya berpikir ya lain kali mau jadi tentara gitu, tapi nggak jadi. Nah, sekarang anaknya dia investasi untuk anaknya supaya anaknya jadi tentara. Oh, dulu orang tua bercita-cita itu jadi orang kaya, tapi dia nggak bisa. Ya, dia berusaha begitu rupa supaya anaknya bisa kaya. Dia investasi apa saja, tapi sesungguhnya dia manipulasi. Dia memanfaatkan anak untuk keuntungan dirinya. Bapak Ibu, apakah arti seorang anak bagi kita? Seusia saya, setelah saya beroleh cucu, saya memikirkan apa artinya dulu anak bagi saya ya. Itu pertanyaan yang sangat substansi, saudara. Ya. Nah, kalau sekarang ini ditanya apa artinya anak bagi saya, mungkin berbeda ketika dengan dulu, saudara. Nah, bagi saudara, apa jawabnya? Bergantung sama saudara. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara siang hari ini, saudaraku, anak-anak kita bukanlah milik kita. Ini penting, saudara. Penyair besar yang kita pikir dia orang Muslim, ya, padahal dia orang Kristen, Khalil Gibran. Itu orang Kristen, saudara. Namanya aja, saudara. Dia orang Libanon, dia Kristen. Intinya dia mengatakan anak-anak itu bersama kita, tapi satu kali tidak akan lagi bersama-sama kita. Ya, anak-anak itu beda hatinya dengan orang tua. Jadi jangan berpikir anak itu adalah milik kita. Itu perlu dibereskan di hati kita.
Kenapa saya lanjutkan? Kita hanya dipercaya untuk mendidiknya sesuai kehendak dari pemilik sebenarnya. Bukan kita, nggak ada yang bisa klaim kan bikin anak, saudaraku. Kurang ajar itu, saudara. Ya, Allah lah yang menjadikan anak-anak itu. Dia pemilik sebenarnya. Didikan yang benar itu harus diputuskan. Ya, jadi kita dipercaya untuk mendidik, saudara. Itu panggilan utama orang tua. Ya, sayangnya saya menyadari hal itu setelah punya anak. Ya, menyadari secara sepenuhnya dan bertindak secara sepenuhnya, sengaja, intensional. Didikan yang benar harus diputuskan secara sengaja, secara intensional. Ketika mereka perhatikan masih kanak-kanak. Makanya nanti saya akan ulas sedikit, saudaraku, mengenai generasi Z, generasi Alpha, dua generasi yang dekat ini, saudaraku. Ya, jadi mari kita sabar ya, saudaraku, mendengarkan paparan ini. Nah, mari kita perhatikan, Alkitab menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Di dalam Mazmur 127 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa apa, saudaraku? Bukan tua, setengah baya, apalagi udah terlanjur kakek-kakek. Demikianlah anak-anak, bukan demikianlah kakek-kakek, bukan seperti kakek-kakek. Ya, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita mesti bawa anak-anak kita, ya, ibarat anak-anak panah itu ke tangan pahlawan. Siapa pahlawan? Dialah Kristus, saudaraku. Ya, kita harus bawa anak-anak kita sejak dini ke tangan pahlawan. Dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Kitalah tabung panahnya. Kitalah busurnya, saudara. Ya, sebagai sarana untuk pahlawan itu menarik busur itu melalui kita, kan anak-anak itu ditembakkan. Jadi Allah ingin kerjasama dengan semua orang tua. Oh, mengingat ini, saudaraku, ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi orang tua. Luar biasa sekali, saudara. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda. Kata orang muda itu ditulis a child, train a child. Latih anak-anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi mari kita lihat kerangka dari paparan ini di awal, saudaraku. Kita melihat kemungkinan yang indah dari anak-anak ketika usia mereka dari 0, bahkan dari janin, sampai usia teenager. Kalau sekarang teenager itu generasi Z, ya, yang dilahirkan antara 1996 sampai 2011, ya. Nah, jadi kita melihat, saudaraku, ya, yang generasi Alpha itu after 2011, ya. Jadi generasi Alpha yang paling tua sekarang, ya, saudaraku, 11 tahun atau 10 tahun, ya. Cucu saya yang pertama itu 9 tahun, dia termasuk generasi Alpha. Nah, betapa berharganya masa kanak-kanak. Saudaraku, di dalam peta demografi para ahli, saudaraku, ya, akan ada banyak anak-anak yang masih banyak anak-anak dilahirkan di dalam dunia ini. Di China dulu, saudaraku, ya, orang itu diminta hanya boleh punya anak satu aja. Kalau punya 2 itu denda, saudaraku. Makanya, saudaraku, ketika ada keluarga anaknya dia hamil lagi anak yang kedua, wah itu udah ngeri, ya.
Bahkan ada yang bawa anaknya dibuang atau bagaimana. Tapi sekarang, saudaraku, di Cina mengalami penurunan, saudaraku. Orang-orang tidak lagi berharap punya anak lebih dari satu. Jadi malah didorong, ayo dong sekarang punya 2, punya 3. Kenapa? Karena anak-anak, ya jumlah anak-anak menurun, saudara. Nah, makanya sedang digenjot. Di Jepang juga. Ya. Tapi sebaliknya di India banyak sekali. Bahkan saudaraku, kalau saudara membaca ya imigran Turki, saudaraku, yang di Jerman itu justru pengen punya anak banyak, saudaraku. Supaya apa? Dengan sendirinya nanti orang menguasai melalui banyaknya anak. Nah, tapi menurut para ahli, anak-anak yang akan dilahirkan di masa depan ini masih akan banyak. Sekarang ada kira-kira 2-3 miliar anak-anak, saudara. Jadi betapa pentingnya memandang anak-anak. Bahkan secara kuantitas begitu banyak, saudaraku. Nah, berharganya masa kanak-kanak dicatat oleh seorang hamba Tuhan namanya James Dobson, saudaraku. Dia orang yang fokus pada keluarga, institusinya adalah focus on the family. Dia menuliskan begini, saudaraku, kita harus memberikan penekanan yang terbesar pada perkembangan rohani anak-anak kita. Tidak satu pun yang dapat menyamai pentingnya tanggung jawab ini. Satu-satunya cara agar Anda bersama anak-anak Anda di dalam kehidupan selanjutnya, kalau saudara sudah yakin kehidupan selanjutnya adalah di sorga, satu-satunya cara agar Anda dapat bersama anak-anak Anda di dalam kehidupan selanjutnya adalah memperkenalkan mereka kepada Kristus dan pengajarannya. Semoga hal ini dilakukan ketika mereka masih kecil dan lebih mudah dipengaruhi. Ada 2 staf gereja kita ya, Pak Sihar, Pak Jerry. Ya, khusus Pak Jerry itu anaknya lagi kecil, bener-bener ya, umur berapa? 4 tahun kan? Terus anak yang kedua baru berapa bulan. Saya suka bilang sama dia, manfaatkan waktu. Saya bilang sama anak saya Yoel, manfaatkan waktu ketika anak-anak masih kecil. Saya bilang sama anak saya Keisha, manfaatkan waktu ketika mereka masih kecil. Kenapa? Karena masih kecil itu 0-12 itu ada di fase keluarga. Di keluarga lah mereka hidup. Mereka dipengaruhi lebih besar. Dan lebih mudah dipengaruhi. Karena umur 0-6 itu apa saja yang mereka terima, itu masuk semua. Yang jahat, yang baik, yang benar, yang tidak benar. Jadi kesempatan luar biasa. Inilah tugas nomor 1 di dalam mendidik anak. Tentu bukan karena saya pendeta saja. Bukan karena saya gembala sidang. Bukan karena saya seorang ayah atau seorang opa. Tetapi, saudara, kita ada di bawah perintah daripada Allah. Saudara hafal ya, familiar ya, Efesus 6 ayat yang keempat. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Gitu kan, saudaraku. Melainkan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat daripada Tuhan. Itu perintah, saudaraku. Dan itu menurut James Dobson, gak ada yang menyamai pentingnya terhadap tanggung jawab ini. Dan saya mengaminkan, itulah yang membuat hati saya bergetar tiap kali melihat anak-anak, saudara. Anak-anak jemaat, anak-anak sendiri, orang-orang muda, anak-anak sekolah yang Tuhan percayakan. Wah, kalau lihat mereka, ya dari anak TK sampai yang SMP, yang SMA, SMK, CB-SOM, hati saya itu penuh hasrat membagikan kebenaran kepada mereka, tapi terutama kepada orang tua mereka. Ya, nah saudara, karena anak-anak itu sangat mungkin mengenal kitab suci sejak dari kecil, saudaraku. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, saudaraku,
kita membaca di sana, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kata kecil itu di dalam kata Yunaninya punya pengertian yang didefinisikan an infant, masih bayi, bahkan janin. Artinya dari janin, saudaraku. Makanya ada doa kan dibimbing yang pasutri muda mendoakan janin. Dari kecil sudah bisa mengenal kitab suci. Hebat ya. Tentu yang mengenal sebelumnya siapa? Yang mengenal adalah orang tuanya. Ya, jadi kalau ada yang sedang hamil, pikirkan ini, praktekkan, doakan anak, ibu membaca kitab suci, bapak menyanyi, memimpin doa, itu anak ikutan itu di dalam janin. Ya, anak sudah bisa mengenal kitab suci, bukan hanya membaca loh saudara, mengenal. Sehingga kitab suci itu memberi hikmat kepada mereka, menuntun mereka kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini yang terpenting, saudara. Dan selain anak-anak itu bisa percaya, anak-anak bisa disesatkan masalahnya. Makanya kita perlu berdiskusi. Matius 18 ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan, skandalizo, itu seperti menaruh batu di hadapan anak-anak, sehingga anak-anak tersandung. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Ada yang menafsirkan anak-anak kecil juga orang percaya, yang baru. Tapi ini benar-benar hurufiah. Anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Anak-anak kecil itu bisa percaya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan tunggu nanti sudah remaja. Susah nanti. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, nggak main-main loh. Tuhan Yesus berkata, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang paling berpotensi menyesatkan anak-anak? Jangan dulu pikir, oh orang luar, saudaraku, pengajar-pengajar sesat yang banyak berkeliaran, atau yang sekarang di medsos. Kata menyesatkan, skandalizo, itu seperti menaruh penghalang. Orang jadi tersandung. Siapa yang berpotensi memberikan sandungan kepada anak-anak? Anak-anak yang percaya itu bisa aja menjadi melenceng jalannya. Datangnya dari keluarga, dari orang tua. Ya, jadi orang tua itu kehormatan loh. Siapa kita? Kita diberi anak. Wah, kita nggak bisa bikin anak, itu anugerah. Tapi apakah kita menjadikan anugerah itu dorongan untuk mendidik dengan sungguh-sungguh? Nah, jadi pertanyaannya, di manakah posisi anak kita sekarang? Apakah di tangan pahlawan, di tangan Kristus, di tangan kita sendiri? Dengan segala obsesi kita, saya akan jadikan anak saya begini, begini, begini. Bukannya malah berdoa, belajar bagaimana menolong anak menemukan panggilan, bakatnya untuk melaksanakan panggilan. Hanya kita sendiri yang merancangnya. Atau ada di tangan si jahat malahan. Tanpa sadar anak-anak kita udah terikat dengan gadget begitu rupa. Dia ada di tangan si jahat ketika gadgetnya itu penuh dengan konten-konten yang mengalihkan hidupnya dari kebenaran kepada kejahatan. Anak-anak kita harus ada di tangan pahlawan untuk ditembakkan kepada sasaran sesuai dengan kehendaknya, nya besar, bukannya kita, saudara. Itu sebabnya hal terpenting yang orang tua harus lakukan adalah membawa anak-anak itu kepada Kristus, agar posisi mereka di dalam kekekalan menjadi starting point dalam gerak langkah hidup mereka selama di bumi ini. Ketika mereka belajar, mereka tahu posisi mereka di dalam Tuhan. Belajar untuk menjadi utusan Tuhan. Belajar untuk memuliakan Tuhan. Belajar kepandaiannya bukan untuk make money. Tapi bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Pandai main gitar, pandai menyanyi, main piano,
punya kemampuan olahraga, ya, 10 jenis kecerdasan, saudaraku. Ada kinestetik, ada spasial, ada apa macam-macam, saudaraku, ya. Tata boga apa itu? Jadi chef, pandai masak, itu semuanya untuk Tuhan. Aduh, belajar lakukan semuanya seperti untuk Tuhan itu, saudaraku, nggak gampang itu. Harus ada di dalam pikiran bawah sadar anak-anak kita, dan dimulai dari kita, bahwa segala sesuatunya untuk Tuhan. Bukan di dalam pikiran sadar saja. Karena manusia dikuasai 95% oleh pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar anak kita mesti Yesus yang terutama. Itu penting sekali. Ya. Nah, data selanjutnya, ya, dari James Dobson mengutip penelitian dari Josh Barna. Data menunjukkan bahwa jika seseorang pribadi tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat sebelum 14 tahun, ya, kemungkinan untuk melakukan hal itu sangat kecil. Berdasarkan contoh dari data survei terhadap lebih 4.200 anak muda dan dewasa yang mewakili seluruh negara ini, menunjukkan bahwa anak dari umur 5-13 tahun mempunyai kemungkinan sebesar 32% untuk menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, saya yakin, saudara, kalau orang tua hidup benar juga, ya, kemungkinan sebesar 32% itu saya rasa akan makin banyak, lebih besar lagi. Yang setuju katakan amin. Serius banget nih ya Pak Theo. Emang, saudaraku, serius kita. Anak muda dari umur 14 sampai 18 tahun hanya mempunyai 4% kemungkinan untuk mengambil langkah tersebut. Sementara orang dewasa 19 tahun ke atas hanya 6%. Artinya sejak kecil. Sebetulnya salah satu penekannya pada ini. Sejak kecil, sejak kecil. Jangan lewatkan waktu itu. Karena tantangan ke depan begitu luar biasa. Tapi itu sangat bergantung kepada keluarga. Keluarga sangat menentukan. Katakan bersama saya orang tua menentukan. Ya, keluarga menentukan. Kita lihat keluarga dari Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus mengatakan begini. Paulus itu kalau ingat Timotius itu, saudaraku, dia ingat seorang yang menangis, ya, dengan air matanya, bukan nangis bagaimana air matanya menunjukkan orang yang beriman mencintai Tuhan. Jadi Paulus mengatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang tidak menarik kebenaran untuk kepentingan diri sendiri. Ini tulus ikhlas. Banyak sekarang imannya itu untuk hal yang besar, untuk kekayaan, untuk apa. Ini tulus ikhlas. Iman yang semata-mata untuk kepentingan kerajaan sorga. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oh, kalau keluarga itu, ya, saudara, ini saya mestinya dikasih warna beda. Iman itu kalau hidup, saudara, ya. Jadi imannya Timotius yang tulus ikhlas itu karena ditularkan dari, ya, bukan diwariskan, ya, ditularkan. Itu melalui pengasuhan, melalui parenting tentunya, ya. Pertama-tama hidup. Jadi iman daripada neneknya itu iman yang hidup. Apa iman yang hidup? Surat Yakobus mengatakan iman plus perbuatan baru itu iman yang hidup. Kalau iman tidak ada perbuatan, itu iman yang mati. Artinya iman daripada nenek Timotius Lois, ibunya Eunike, itu iman yang disertai perbuatan. Kita tahu orang tua daripada Timotius, ya, ayahnya adalah orang Yunani, saudara. Tidak disebut, tapi saya percaya ayahnya juga sudah menjadi percaya. Ya. Jadi di dalam keluarga ada praktek iman yang hidup. Iman disertai perbuatan, saudara.
Banyak anak-anak tuh kecewa sama orang tua. Orang tua sih rajin ke gereja, nyuruh-nyuruh anaknya juga baca firman Tuhan, ya. Tapi orang tua ini kalau cekcok, ya adalah ya kayak gitu. Tapi ini kalau mulai cekcok tuh kasar ngomongnya, keluarlah kebun binatang atau gimana ya. Atau kata-kata yang kasar, atau main pukul, ya. Ntar hari Minggu manis-manis lagi. Anak itu menyimpan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar di dalam pikiran bawah sadar. Anak jadi kecewa. Saudara, itu bisa menjadi batu sandungan. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang sedikit, saudara. Sekilas kenyataan potret keluarga Kristen masa kini. Apakah keluarga seperti yang Timotius ada di dalamnya itu nyata dalam potret keluarga Kristen masa kini, saudaraku? Tentu ada keluarga-keluarga seperti itu. Saya percaya jemaat Tuhan di ujung menteng ada yang keluarganya seperti itu. Keluarga yang orang tua, papa, mamanya, imannya dibuktikan. Tapi potret secara umum masa kini, banyak keluarga Kristen tuh mengejar karir, saudaraku. Artinya pencapaian-pencapaian berhubung dengan prestasi-prestasi yang bisa saja ujungnya adalah uang. Ya, tidak dilarang tentunya mengejar karir selama itu tidak membuat ya keluarga itu akhirnya belok dari fokusnya. Yang kedua, ingin berhasil menurut sistem nilai dunia ini. Ya, ukuran suksesnya, ukuran-ukuran untuk mencapainya, saudaraku, ya, itu menurut sistem nilai dunia ini yang berpusat kepada kesanggupan diri sendiri dan nantinya untuk diri sendiri. Peran ayah dan ibu yang terkacaukan, entah ayah itu imam, nabi dan raja, ibu itu penolong, ya, yang sepadan, yang memberi dukungan, kadang-kadang terkacaukan. Tantangan gaya hidup masa kini, serangan budaya materialisme, terikat dengan gadget, hedonisme, ya, yang kesenangan-kesenangan tubuh yang beribas kepada double income. Suami kerja, istri kalau bisa juga kerja, ya full supaya apa dapat uang banyak, tapi spiritnya adalah hedonisme. Nah, terikat dengan gadget hari-hari ini, saudaraku, ya dunia sedang heboh dengan apa yang disebut metaverse. Nanti saya sebut sekilas, saudaraku. Saya tidak bisa membahas karena saya tidak kompeten di situ. Ya, nah, kehilangan waktu berkualitas untuk membicarakan tentang pentingnya mengasihi Tuhan dan sesama. Ada orang berpikir sediakan waktu berkualitas sejam, 2 jam. Itu menurut saya tidak benar. Waktu berkualitas datang dari banyaknya waktu yang disediakan. Nah, sebetulnya kita itu banyak waktu ya, saudaraku, ketika pandemi ini. Ya, saya mendorong jemaat, mendorong orang tua, anak-anak sekolah, yuk dong lebih banyak bersama-sama dengan anak, membicarakan tentang kasih kepada Tuhan, bagikan firman Tuhan. Sudah dengar khotbah hari Minggu nggak cukup, share dong sama anak, sama istri, gunakan waktu. Tapi ternyata banyak kemudian hanya untuk kesenangan sendiri. Tadi ada yang bilang ya, oh memang gadget itu edukasi, tapi ya tergantung kita lah. Ya, ada yang bilang ini untuk waktu lelah, ya, lihat gadget. Saudara akhirnya terikat. Ayah di kamar mana, anak di kamar mana, ya, semua dengan gadget, malah ngundang makan juga pakai gadget, pakai WA, makan dong, gitu ya. Nah, saudaraku, kehilangan. Apa sih yang dibicarakan? Kalau yang dilihat tuh macam-macam ya. Susah mau bicarakan tentang kasih Tuhan. Komunikasi yang tidak nyambung. Karena perbedaan perspektif, persepsi, pandangan-pandangan ke depan, masing-masing pada posisinya sendiri. Makanya di akhir ada kesaksian bagaimana kesepakatan antara orang tua dan anak dalam menggunakan gadget, di dalam hubungan lawan jenis, ya. Nanti Pak Mula dan anaknya Kay, ya. Saudaraku,
Ini sekilas ya saya sampaikan. Nah, sekarang saya melihat ya 5 generasi, ya ini teori generasi. Sebetulnya 6 generasi, tapi yang disebut 5 karena yang generasi terakhir itu dalam kontribusi dalam pekerjaan secara sosiologis belum lagi barangkali dipikirkan, ya, atau mereka belum masuk ke situ. Ya, secara tradisional, ya, ini ada generasi tradisionalis, ya. Ini sumbernya adalah dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Bambang Budianto, ya, di dalam pembahasan mengenai intergenerational leadership. Dia menyampaikan generasi tradisionalis lahir sebelum 1946, pekerja keras. Ya, saya rasa nggak ada yang lahir sebelum 46 ya. Kecuali saya punya papa nih kalau papa saya ikut ya. Papa saya jika Tuhan kehendaki tahun ini 91 tahun. Nah, cirinya adalah pekerja keras. Orang-orang dulu itu ya, konsisten. Ya, ini kontribusi mereka ya secara psikologis ya. Secara sosiologis. Kemauan kuat, penuh hormat dan setia. Itu Saudara, luar biasa. Tapi kita tahu bahwa ada proses degradasi. Karakter, moral, etika, yang berlanjut sampai generasi-generasi seterusnya. Lalu generasi berikutnya, baby boomers. Ya, walaupun tahun-tahunnya ini agak berbeda, nggak masalah ya, saudaraku. Ya, 1946 sampai 1961, saudaraku ya. Itu kompetitif. Bigger is better, lebih besar, lebih baik. Wih, pekerja keras. Kenapa baby boomers tuh? Kalau istilah di Amerika itu setelah perang Vietnam banyak tentara pulang, saudaraku. Itu kemudian banyak terjadi kehamilan, banyak sekali. Makanya boom, baby boomers, ya, memikirkan warisan apa yang perlu ditinggalkan, ya, generasi yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Yang ketiga, generasi X. Ya, 61 sampai 81. Ya. Kalau saya itu termasuk generasi baby boomers, ya. Nah, generasi X itu lebih adaptif, keseimbangan hidup dan bekerja, keterampilan, pendidikan, kecepatan. Ya, makin lama tuh kerjanya makin cepat. Kalau yang tradisionalis baby boomers itu mungkin ya ada kecepatan, tapi makin lama makin cepat. Orang kerja sekarang makin cepat. Ya. Nah, generasi Y. Nah, ini yang disebut milenial tua, gitu ya. Dia disebut multitasker, saudaraku ya, multi tugas, bisa lakukan apa macam-macam tugas, saudaraku. Busy is the norm, ya. Sibuk itu normal lah, ya. Mereka itu bekerja sama, ya. Orang-orang yang networker, looking outside of the box, saudaraku, ya. Saudaraku, mereka itu melihat kemungkinan-kemungkinan baru, ya, melihat hal baru di luar kotak. Action driven and transparency, saudaraku, didorong oleh apa, saudaraku? Tindakan, perlu tindakan dan transparansi. Nah, sekarang masuk kepada Gen Z. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Inilah milenial muda. 1996 sampai dengan 2011 ditulis digitally savvy, ya, itu cerdas secara digital, saudara. Ya, kita lihat. Nah, nanti yang alpha mungkin lebih lagi. Secara digital, ini anak-anak sekarang yang sedang menguasai. Ini yang bikin apa, iklan apa untuk acara kita itu kan dari generasi ini, saudara. Gen Z ini. Ya, super optimistic about the world, sangat optimis tentang dunia ini. Bahkan they live outside the box. Mereka itu hidup di luar hal-hal yang mungkin kita bagi orang tua itu nggak mungkin lah, ya. Misalnya begini, saudaraku,
Ya, ada satu anak di Cahaya Bangsa ini, saya itu agak kaget, saudaraku. Walaupun kemudian senyum-senyum, begitulah anak sekarang. Ya, dia barangkali masuk di ini Gen Z ini, Gen Z ini. Ya, dia itu masih SMP tapi sudah punya bisnis, saudaraku. Nah, itu kan, they live outside the box, punya bisnis. Ya, bisnis apa? Jual beli ikan. Waduh, hebat banget. Saya tanya sama dia, udah dapat untung? Iya, mana untungnya? Ya, saya cuma ya, puji Tuhan. Saya bilang sama orang tuanya, ya oke lah ya, tetap dijaga, jangan sampai nanti pikirannya hanya bisnis, cari uang, berpikir akhirnya, nah itu ada jebakannya kan, saudara. Akhirnya uang itu menjadi tujuan. Nah itu yang bahaya banget. Sekarang ini kan begitu, saudaraku. Make money semuanya. Bahkan metaverse itu, saudaraku, Mark Zuckerberg berpikir tentang dunia metaverse itu karena Facebook mengalami kerugian. Dia nggak mau rugi terus, dia mau untung terus. Makanya Facebook dirubah jadi Meta. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa punya keuntungan. Ya, ada rencana untuk dunia virtual itu. Ya, nah, saudaraku, ini yang luar biasa banget. Saya pikir anak-anak, tapi mereka hidup di luar apa yang kita, apalagi generasi tradisionalis, generasi baby boomer, saudaraku, waduh, nggak kepikir tuh. Nah, kenapa bisa they live outside the box? Karena, saudaraku, faktor digital teknologi, faktor kemajuan teknologi. Nah, ini nih paling dipengaruhi, saudara ya. Kalau yang milenial tua, saudaraku ya, generasi Y itu masih ada pengaruh tapi mungkin tidak sebesar ini. Nah, pengaruh lebih besar lagi nanti di generasi alfa after 2011 sampai kira-kira 2025. Habis itu generasi apa kita nggak ngerti, saudaraku. Nah, saudara, saya menyampaikan hal ini di dalam konteks begini, saudaraku. Terjadinya satu degradasi. Sekalipun di satu sisi kemajuan teknologi begitu luar biasa, tetapi seiring dengan itu, saudaraku, terjadi degradasi atau penurunan nilai-nilai, saudaraku, atau kerusakan-kerusakan moral yang makin lama makin besar. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Itu dari 2 Timotius 3, ya, saudaraku, ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, itu ngeri banget masa yang sukar. Kenapa? Karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Dan itu proses sudah dimulai jauh-jauh hari. Nah, kalau sekarang tiba kepada generasi alfa ini, saudaraku, itu degradasinya makin hebat. Kerusakan moral makin hebat. Tantangan untuk orang Kristen makin hebat. Sementara di satu sisi kemajuan teknologi, digital teknologi begitu dalam tanda kutip mensupport apa saja kepada anak-anak itu untuk bisa melakukannya. Sedangkan di Gen Z saja, saudaraku, sudah hidup di luar kotak. Anak kecil, anak SMP sudah bisnis. Sekolah iya, bisnis iya. Sesuatu yang nggak pernah terpikir. Gimana nanti generasi alfa? Kita nggak ngerti. Tapi paling tidak tanda-tandanya menurut firman 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu menjadi acuan kita, saudaraku. Bagaimana rentannya generasi Z, generasi alfa di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Itu sebabnya, mari kita lihat sedikit. Saya kutip dari Dr. Andi Wijaya. Ciri-ciri generasi alfa. Mungkin sudah ada sedikit catatan, pengamatan, ya. Beliau mengatakan begini, saudara. Generasi yang mengejar kesenangan.
Mengapa? Karena waktu mereka lahir sudah tersedia banyak hal yang dalam tanda kutip menyenangkan. Kalau orang tuanya orang yang cukup uangnya, wah sudah apa saja dipenuhi. Bahkan gadget pun dikasih. Ada orang yang berpikir kalau anaknya lebih cepat punya gadget, itu lebih baik. Bahkan gadget yang luar biasa, canggih. Ada orang tua yang bangga seperti itu, apalagi di era banyak metaverse dibicarakan begini, begini, begini. Wah, bagaimana saudaraku? Orang Kristen mesti melakukan counter attack terhadap serangan-serangan si jahat melalui apa saja. Melalui keluarga yang tidak harmonis, lalu dipicu kemudian juga oleh digital teknologi. Yang kedua, menganggap kerja keras itu sebagai kebodohan. Temannya belajar itu kadang ditertawakan, saudara. Ya, karena anak-anak ini sudah pengaruh, saudara. Ya, saya bersaksi tadi di anak-anak remaja. Saya waktu SD, SMP itu nama presiden, menteri, saudara hafal semua. Kalau presiden pastilah. Menteri-menteri, 25 menteri, hafal. Coba sekarang tanya sama anak saudara. Ya, kalau menteri kesehatan yang sering tampil sih hafal kali ya. Atau menteri Polhukam. Tapi coba tanya menteri pertanian, siapa coba? Ketua Bappenas. Kenapa mereka tidak tahu? Karena bergantung, saudaraku, gadgetnya. Makanya Dr. Andi mengatakan itulah terjadi intellectual turbulence, satu goncangan intelektual, di mana anak tuh merasa nggak perlulah belajar. Cukup dengan gadget. Ya, itu ngerinya. Lalu saudara, mengadopsi konsep work smart. Ini kan didengungkan. Nggak usah kerja keras, kerja cerdas, di rumah saja dapat uang banyak. Tapi sebetulnya survei membuktikan yang smart people adalah work hard people. Nggak ada orang smart tanpa kerja keras. Saudaraku, semua orang yang kerja keras itu orang yang smart. Maksud saya orang yang smart itu pasti orang kerja keras. Belajar sungguh-sungguh. Nah, tantangan generasi alfa ini begitu rupa, saudara. Itu dari satu sisi saja. Dalam soal-soal begini ya, saudaraku. Nah, di sisi lain, saudaraku, dunia itu terlanjur mempercayai teori evolusi, saudara. Ya, saya sedikit menyampaikan saja. Teori yang sebetulnya masih hipotesis, tapi sudah dipercaya bahwa manusia itu dari monyet. Ya, sebetulnya teori ini, ya, orangnya Charles Darwin itu sebenarnya sudah bertobat. Itu punya akibat anak-anak nantinya, ya, kalau nggak hati-hati mempercayai teori ini, saudaraku, akhirnya merasa begini, Tuhan nggak ada. Tuhan bukan yang menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia itu terjadi karena evolusi. Dari apa? Dari apa? Mungkin dari partikel, dari debu, dari apa? Kemudian jadi monyet. Monyet akhirnya jadi manusia. Padahal teori ini adalah sebuah kebohongan karena nggak ada bukti, saudara. Kalau evolusi, ya, Dr. Andi mengatakan begini, kalau dari monyet jadi manusia, kalau itu benar seperti itu, mestinya nggak ada monyet lagi dong. Tapi sekarang monyetnya masih banyak. Manusia ada, monyetnya masih banyak. Nah, itu bohong, saudara. Nah, teori ini ketika orang belajar tanpa sadar, makanya guru-guru mesti memperhatikan. Ya, jangan malah mengajarkan, teori evolusi seolah-olah kita bagi pengetahuan yang hebat. Tidak, karena itu mengakibatkan anak-anak punya kemungkinan besar jadi agnostik. Mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka nggak terlalu apalah ya. Tuhan urusan sendirilah, saya urus sendirilah. Mereka nggak pentingkan Tuhan, saudara. Agnostik. Nah, agnostik ini, saudaraku, bisa kemudian menjurus ke ini. Ateis. Dan saudara, orang yang agnostik, kemudian menjadi ateis, itu makin banyak, sesuai dengan tadi ya, teori generasi makin lama makin surut mengalami kehancuran moral. Nah, saudara,
Kalau ada pendulum ke arah sebelahnya, yaitu teis, itu yang barangkali masih cukup bagus, percaya Tuhan ada, tetapi dia belum mengalami Tuhan. Tahu ada Tuhan, tapi belum mengalami Tuhan. Kalau agnostik itu nggak peduli Tuhan ada atau tidak. Kalau teis nih tahu ada Tuhan, tapi apa sih Tuhan juga? Nah, bagaimana kita orang tua menyikapi ini? Saudara, betapa pentingnya, saudara, kita melihat hal ini. Lihat anak-anak saudara, tantangan begitu besar. Saya itu gemetar, saudaraku, ketika saya tahu anak-anak yang kecil ini, tahu tentang anak-anak remaja ini akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Gemetar. Tuhan tolong saya, Tuhan. Semoga saya masih bisa memberi kontribusi sekalipun kecil. Apa yang saya bisa lakukan bersama jemaat, melalui sekolah, melalui apa saja, PPA, melalui apa saja yang kita bisa lakukan. Punya beban di pulau, punya beban di luar kota. Ini yang seharusnya kemudian akan jadi sasaran utama lebih lagi. Tuhan tolong. 5 kondisi sekarang yang dihadapi remaja. Teknologi yang berkembang sangat pesat, budaya kekerasan, kondisi keluarga yang terpisah-pisah, dibesarkan dengan media dan iklan yang mengidolakan seksualitas, nilai moral dan religius yang semakin memudar. Saudara, sedikit mengenai metaverse. Meta artinya melampaui, verse dari kata universe, bumi, dunia, alam semesta. Metaverse itu berarti melampaui alam semesta. Bagaimana menggambarkan tentang metaverse ini, saudaraku, yang sekarang sedang marah. Ada orang yang sudah merencanakan gereja metaverse. Ya, secara sederhana, karena saya mungkin tidak kompeten di sini. Itu saya gambarkan begini, saudara, dari seorang yang menjelaskan dengan sangat baik. Ya, kita ini ada di planet bumi. Metaverse itu ada planet lain, saudara. Di bumi ada Amerika, Australia, ada Asia, ada Afrika. Nah, di planet lain ini, digambarkan planet lain metaverse, ada juga. Ya, di negara-negara itu ada kota-kota, ada ibu kota, ada gedung-gedungnya, ada perkantoran. Di dunia metaverse seperti itu. Ya. Oh, di dunia ini ada orang bangun rumah, punya kantor dan sebagainya. Di dunia metaverse seperti itu. Nah, di dunia itu orang berlomba untuk pertama-tama berlomba untuk cepat masuk ke situ, ya, menguasai lahan, ya, punya tanah, punya gedung, dia bisa sewakan, ya. Bahkan untuk apapun. Orang yang barangkali tidak bisa lakukan di dunia nyata, dia lakukan di dunia ini. Ya, jadi semua itu, ya, ada kota, ada gedung, ada kantor, ada gedung gereja, ada pertemuan dan sebagainya, orang berinteraksi, tapi semua itu di dalam secara virtual, secara maya. Hanya terjadinya, ya ini kehebatan teknologi, secara real time. Ya, jadi bisa dialami langsung. Oh, bertemu sama orang di Brasil, bertemu itu dengan pakai alat, saudaraku, ya, pakai kacamata tertentu, pakai headset tertentu, bahkan pakai sepatu tertentu, gerak-gerak jalan, itu bisa jalan di situ. Nah, saudaraku, orang itu merindukan satu hal yang indah, nyaman di sana. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan hidup, saudaraku, yang merasa nggak bisa lagi berhubungan secara baik dengan orang lain, lari ke sana. Lalu orang yang pengen dapat keuntungan yang banyak, oh cepat beli di sana, menyewakan. Orang yang menerangkan itu berkata gini, apa ada orang yang mau ya beli tanah di dunia virtual, dunia metaverse itu? Ternyata ada. Dan itulah, ya, Mark Zuckerberg merindukan hal itu karena Facebook sudah mengalami kerugian setiap hari sekian triliun. Dia rubah perusahaannya jadi Meta. Dia ingin terus mengeruk keuangan, mengeruk kekayaan.
Nah, anak-anak saudaraku dalam kondisi yang begitu berbahaya ini, akhirnya bisa masuk ke sana, saudaraku. Ya, ada sisi baiknya, tetapi jebakannya luar biasa, saudaraku. Jebakannya nanti apa yang dianggap apa yang dunia virtual itu dianggap sebagai satu kenyataan. Makanya misalnya di Amerika, saudaraku, orang itu ya nembak orang. Kan sering terjadi penembakan tuh. Anak muda nembak, teman sekolah, berapa puluh mati. Kenapa? Karena di dunia digital gaming itu sudah ada permainan, mereka bisa hadir di situ, nembak-nembak langsung. Nah, apa yang di dalam dunia maya dianggap tuh bisa juga di dunia yang nyata. Nah, itu jebakan-jebakan, ya. Nah, saudaraku, kondisinya seperti itu, kehancuran moral akan menjadi masalah terbesar. Makanya perlu ada perubahan. Crisis and change. Allah tidak pernah mengizinkan krisis tanpa bermaksud untuk mendatangkan kebaikan bagi umat pilihannya. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya krisis yang dia izinkan terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yakni sebuah perubahan yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Serius mendidik anak-anak kita. Jadi dalam hal apa ortu perlu perubahan? Yang pertama, hidup dengan sudut pandang kekekalan. Saudara, kalau susah sekarang, itu kita boleh berharap di dalam Tuhan. Ada pertolongan sekarang. Tapi kalau tidak, ada kekekalan yang menanti kita. Gak ada air mata lagi di sana. Jangan tergoda dengan melarikan diri ke dunia virtual, dunia maya, dunia yang mengikat dengan segala macam dosa yang bisa diakibatkan di sana. Sekalipun ada aspek baiknya, metaverse nanti, tetapi saudara, sisi jebakannya, khususnya bagi anak 0 sampai 13-14 tahun, kalau bisa tidak perlu dulu dengan hal itu. Ya. Yang kedua, pergunakan waktu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Pikirkan, waktu kita itu singkat, saudaraku. Ya. Kemudian cara kita orang tua memandang tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita, pandangan kita terhadap anak-anak. Orang tua itu tugas utamanya didik anak-anaknya. Yang berikutnya, prioritas utama dan pertama kita adalah menuntun anak bertemu dengan Kristus. Ketika anak bertemu dengan Kristus, itu merupakan benteng pertahanan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Buat kesepakatan dengan anak-anak untuk praktekkan firman Tuhan. Menangani gadget, menangani bagaimana hubungan-hubungan lawan jenis, pornografi, dan sebagainya. Saya stop share di sini. Saya akan minta pertama-tama saya perkenalkan dulu Bapak Mula Warman dan anaknya Kay. Ya, Pak Mula ini selama hampir 2 tahun bersama-sama dengan saya laksanakan pemuritan bagaimana menjadi ayah. Aduh, kita ini nggak diajar sebagai ayah dulu ya. Nah, Pak Mula, saya ingin Pak Mula ceritakan sedikit dulu tentang Kay. Mungkin dulu tidak seperti sekarang, belum ada kesepakatan dalam menggunakan gadget, dalam hubungan lawan jenis ketika jatuh cinta. Jadi Pak Mula, ceritakan sedikit bagaimana Kay sekarang, lalu saya minta Kay sendiri menceritakannya. Silakan Pak Mula. Ya. Salam untuk semua. Apakah suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tolong admin. Ya, lebih keras Pak suara. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan saya dengan anak saya kayak itu bagaimana untuk ngasih kepercayaan tentang gadget atau HP ya. Dari pertama waktu kelas 7 itu, mulai dari kelas 7 saya kasih kepercayaan untuk mulai dikasih HP. Tapi waktu pertama kasih itu saya belum tahu benar-benar juga seperti apa untuk mengontrol tentang gadget ini dengan anak-anak yang masih remaja seperti Kay waktu itu. Akhirnya dari tahun pertama itu ya sedikit melenceng kemana-mana gitu. Jadi dari sekolah waktu SMP itu suka dipanggil juga saya ke sekolah, bahwa Kay berbuat begini dan banyak tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan gitu. Jadi banyak dia tentang main game itu, banyak juga dia nonton tentang
yang kurang benar. Nah, jadi akhirnya karena saya sering dipanggil di sekolah, saya panggil juga Kay. Jadi kami sepakat untuk berkomunikasi dulu. Dan saya tanya kepada Kay apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lihat dalam gadget ini, dan dia secara diskusi dia terbuka, dan akhirnya kami timbul kesepakatan bahwa saya menjelaskan bahwa gadget ini bisa membuat kita mempermudah untuk berkomunikasi dan juga bisa merusak ketika kita menyalahgunakan. Dan saya juga banyak ikut seminar-seminar tentang anak bagaimana. Baik Pak Mula, ya. Saya potong sampai di sini dulu. Sekarang saya minta Kay yang bicara, mengomentari apa yang Bapak sudah sampaikan. Mana Kay? Silakan Kay. Mari Bapak Ibu kita beri semangat, beri tepuk tangan, atau beri reaction cinta atau apa, saudara. Silakan Kay. Pakai akun lain ya. Silakan Kay. Atau bersama Papa aja. Iya. Oke, iya. Silakan Kay. Lebih maju lagi dikit. Yuk. Iya. Sip. Silakan. Jadi tadi Papa cerita kamu dulu di SMP gini nih, gadget melenceng, akhirnya buat kesepakatan. Nah, kamu ceritakan apa itu kesepakatannya dan kenapa kamu mau membuat kesepakatan. Tapi cerita dikit, SMP itu buat apa gadgetnya? Yuk, silakan. Kalau dulu ya Bapak berani ngasih karena selalu saya minta ya. Saya minta HP gitu, makanya dikasih. Lebih keras suaranya, Kay. Ya. Dulu juga karena Bapak berani ngasih HP ke saya itu karena saya minta terus-menerus ya ke Bapak gitu. Karena teman-teman juga sudah pada punya, ya saya belum, jadi terasa seperti ketinggalan lah gitu. Terus ya awalnya juga waktu dikasih juga asal ngasih aja sih, nggak ada kesepakatan apa, juga itu bekas HP Bapak, jadi ya dikasih. HP-nya juga masih nggak terlalu gimana lah dulu, walaupun itu ya masih saya gunain gitu sampai ya 1 tahun lah lebih ya kalau nggak salah, itu sampai kelas 8. Ya sampai terakhir kapan dipanggil dari sekolah itu ya emang bener yang dari Bapak ceritain tadi gitu. Sampai ada konflik satu itu ya sempat ngobrol secara tegas sama Bapak, terus secara serius lah gitu. Ini diomongin nggak bisa begini terus ini kayak ini. Kita harus buat kesepakatan apa yang harus kita lakukan biar nggak terus menerus kayak gini, nggak akan salah. Oke, baik. Kesepakatannya apa, Kay? Ya, Opa dengar ada 2 kesepakatan. Yang pertama apa, Kay, kesepakatannya? Kalau kesepakatannya itu Bapak waktunya itu harus diatur gitu kapan bisa main HP-nya itu. Lalu waktu diatur, oke. Iya, gadget harus kapan waktunya bisa main game. Seperti hari Senin sampai Jumat itu nggak boleh main game. Itu harus fokus pada pembelajaran karena waktu itu kan masih di sekolah gitu. Terus selama malam-malam hari itu HP harus diserahkan sama mama, kalau waktunya tidur ya. Oke, malam HP diserahkan ke mama. Oke, terus? Ya. Terus juga HP tidak boleh digunakan sandi. Kalau misalnya disandikan itu harus mama juga sama bapak juga harus tahu sandinya apa. Oke, bagus sekali. Ya, supaya bisa dicek lagi itu misalnya sama bapak sama mama. Seperti itu. Baik, kesepakatan yang kedua apa, Ki? Juga harus menjaga selama diberi HP itu juga harus menjaga kekudusan juga, jangan karena itu malah tidak semakin kayak salah ambil jalan gitu. Supaya juga berjanji kepada Bapak juga harus menjaga kekudusan, terus ditekankan lagi bahwa saya ini laki-laki harus seperti kayak menjaga kekudusan, karena saya juga punya adik, juga punya kakak juga perempuan. Kalau misalnya saya tidak menjaga kekudusan ya bagaimana saya menjaga
keluarga saya, seperti saya, kakak saya gitu. Baik. Dari situ kan sama bapak. Kamu pernah rasa jatuh cinta, Ki? Pernah apa? Terus sampaikan ke ayah juga, ke papa juga? Iya. Kalau dulu Oke, sih terus belum ya. Dulu belum. Kalau sekarang? Iya, sudah bisa. Berani. Oke, terus papa kamu ambil sapu? Enggak sih. Oh, bukan ya. Papa mengerti itu ya, lalu didiskusikan gimana jangan sampai kemudian itu ya. Oke, nah mengapa Kay mau ambil kesepakatan bersama Papa dalam hal-hal ini? Singkat saja, waktu kita sudah mau habis, yuk. Awal-awalnya ya dengan taat, terus nurut, bapak mau bilang apa ya apa, turutin aja gitu. Kalau dalam kelamaan mulai seperti bapak sama aku ini mengutarakan pendapat masing-masing maunya seperti apa. Gitu. Terus diskusi mulai awal-awalnya itu ya awalnya memang seperti sharing saat teduh sama-sama tengah malam. Lalu terus pimpin doanya itu ganti-gantian bapak, aku. Oke. Doanya. Terus ya mulai dari situ mulai seperti diskusi bareng-bareng gitu. Diskusi bareng-bareng ya tentang apa aja gitu. Tentang gimana sekolah, gimana tadi gini. Dan mulai dari situ lama-lama kelamaan ya merasa nyaman ngomong sama bapak. Sampai saat ini bisa cerita itu tentang sukanya gimana, suka sama cewek gimana, Baik. terus konsultan sama bapak. Jadi maksud kamu mau ambil kesepakatan supaya hidup ke depannya bisa jauh lebih baik, begitu ya? Iya. Baik, Pak Mula, setengah menit Pak, waktu kita udah habis. Apa yang Bapak bisa sampaikan mengenai kesepakatan ini, Pak? Ya, tentang kesepakatan ini saya justru mengajak anak itu berdiskusi ya. Kalau larangan terus kan nggak mungkin, karena anak-anak juga butuh suatu kebebasan, tapi saya menaruh kepercayaan. Itu yang saya tanamkan kepada dia, dan saya tetap menjalankan, menegaskan harus menjaga kekudusan, itu yang pertama. Jadi melalui firman Tuhan. Terima kasih. Jadi kesepakatan sangat menolong ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesaksian kecil. Mungkin perjalanan Pak Mula dengan Kay masih akan ada banyak tantangan. Tapi kesepakatan antara orang tua dan anak itu merupakan budaya baru yang harus kita bangun, saudaraku. Anak nggak bisa dilarang-larang, tapi anak itu dicari, diminta juga pendapatnya, bagaimana berdiskusi sampai kita bisa mengatasi tantangan itu. Karena memang tidak bisa sendiri, saudara. Nah, saya bersyukur. Ayah itu begitu luar biasa, saudara. Peranannya luar biasa. Ayah hadir di rumah saja, itu luar biasa. Nah, memanfaatkan waktu. Mari para orang tua, waktu kita singkat. Ada sesuatu yang bisa membuat waktu kita bersama anak itu tiba-tiba hilang. Nah, saya akan tutup dengan klip yang mungkin saudara sudah pernah lihat, karena beberapa hari ini sangat viral, saudara. Tolong, ya, silahkan Verda menutup klip 43 detik. Baru. Waktu bisa begitu singkat. Peperangan antara Rusia dan Ukraina ditandai dengan terpisahnya ayah dengan anak. Masih sangat kecilan. Kalau kita tidak manfaatkan waktu di tengah keadaan seperti ini, kita bisa kehilangan kesempatan. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesaksian Pak Mula dan anaknya Kay. Terima kasih untuk kami semua hadir dalam ruangan virtual. Tolong kami,
untuk benar-benar menetapkan posisi anak-anak kami di dalam kekekalan. Anak-anak bertemu dengan Tuhan sejak dini. Karena itulah yang akan membentengi anak-anak kami menghadapi dunia yang makin tidak bisa diprediksi. Tolong setiap kami orang tua, biar kami menyadari waktu kami begitu singkat. Kami diberi tanggung jawab untuk anak-anak kami, generasi Z, generasi Alfa, dan begitu banyak tantangan. Kiranya Roh Kudus tanamkan kebenaran kami dengar. Dan biarlah dengan kuasa daripada Roh-Mu sendiri, kami boleh melakukan kebenaran firman. Sebagai orang tua, mendidik anak-anak kami dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa bersyukur. Amin.